apakah saudara akan menggunakan hak tersebut atau tidak? Silahkan untuk konsultasi dengan penasihat hukumnya. Saya sudah tahu, saya akan melakukan eksepsi karena semua yang dibicarakan oleh JPU itu adalah bualan, karena banyak sekali kata-kata yang dihilangkan. Jadi intinya mau mengajukan eksepsi ya. Kok malah pelapor yang dilindungi oleh negara. Kita ingatkan kepada penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa ya, silahkan ditanggapi apa yang disampaikan oleh majelis hakim ya. Tentang apa sesuatu yang tidak benar silahkan nanti diskusikan. Jadi karena saudara mau mengajukan eksepsi atau keberatan, pertanyaannya apakah eksepsi atau keberatan saudara sudah siap? Belum. Yang mau jawab terdakwa atau penasihat hukum? Ya, penasihat hukum saya. Silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Surat dakwaan secara resmi baru saya terima kemarin. Resmi. Jadi saya mohon waktu 1 minggu. Tapi diberikan yang mulia karena saya juga menerima berkas perkara di depan saya yang sengaja saya bawa. Ada hal yang paling prinsip dan penting. Saya hanya satu pertanyaan jika diizinkan bertanya dengan jaksa penuntut umum. Karena yang saya terima berkas perkara dan dakwaan ini ada perbedaan pasal. Jika majelis hakim mengizinkan saya akan bertanya. Kita nanti ada waktunya ya. Silakan dulu kalau saudara sudah menerima surat dakwaan dan akan menggunakan hak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan dan saudara hari ini belum siap, akan kita kasih waktu 1 minggu tentang segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara atau apapun nanti pas pembuktian itu ya. Saya izinkan yang mulia karena ini perkara pidana ini ada perkara perdata yang ada di perkara 349. Jadi kita ingatkan ya, kita fokus ya. Jadi persidangan ini asasnya tepat, sederhana, murah ya. Dan kita tidak hanya menyidangkan perkara ini. Setiap perkara mempunyai hak yang sama untuk disidangkan. Jadi tanya jawab kita di sini fokus ya. Jangan mengkaitkan dengan perkara lain. Kalaupun ada nanti pas pembuktian, itu ya. Ya, ini Saya waktunya ya. Saya hanya menyerahkan permohonan ke majelis. Permohonan apa? Ya, ini saya bacakan kalau diizinkan, kalau tidak saya serahkan dalam bentuk tertulis sudah siap permohonannya. Jadi nanti ya apa itu? Tentang apa kira-kira? Permohonan terkait dengan adanya prejudicial Perma nomor 2 tahun 1905. Terkait pasal 81. Saya tanya karena perkara perdata sama dengan perkara pidana, saya ajukan permohonan kepada majelis hakim. Selanjutnya saya serahkan kepada majelis hakim. Jika majelis hakim mengizinkan, saya baca secara lengkap. Jika tidak izinkan, saya serahkan saja. Jadi majelis sudah musyawarah ya. Silahkan dituangkan semua yang di dalam keberatan ya. Ya, tapi soal apapun menurut saudara ya. Jadi kembali lagi ke hukum acara ya. Dakwaan sudah dibacakan, hak saudara untuk mengajukan keberatan atau eksepsi. Dan saudara hari ini belum siap, kita kasih waktu ya 1 minggu ya. Begitu ya. Oke. Cukup ya. Cukup ya. Jadi akan kita tunda nanti 1 minggu ya. Namun sebelum kita tunda, kita ingatkan ya. Kita ingatkan kepada para pihak, penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa ya, bahwa perkara ini tidak transaksional ya. Kita ingatkan para pihak jangan coba-coba untuk mempengaruhi putusan ini ya. Dan juga minta kerjasamanya kepada para pihak ya. Kalau ada pihak-pihak yang menjanjikan bahwa perkara ini bisa dipengaruhi ya, silahkan dilaporkan. Kalau hari ini ada, silahkan dilaporkan hari ini ya. Pada kami, kepada Bawas, kepada penyidik Polri maupun kepada KPK atau apapun yang saudara percaya, begitu ya. Jadi sejak awal sudah kita ingatkan bahwa mari sama-sama kita pertahankan hak kita
sebagai penuntut umum maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya didampingi penasihat hukumnya ya. Silakan saudara mengajukan bukti-bukti. Dari bukti itulah nanti kita temukan fakta dan kita akan menemukan kebenaran. Begitu ya. Kalau memang saudara tidak bersalah akan kita bebaskan. Kalau saudara terbukti tentunya akan kita jadikan pidana. Begitu ya. Ya, mudah-mudahan tegak lurus, tidak bisa kesalahan, tapi memang keadilan. Amin. Itu ya. Amin. Jadi saya sampaikan juga bahwa majelis sudah menerima surat dari penasihat hukum terdakwa ya tentang penangguhan penahanan kalau nggak salah ya. Jadi untuk hari ini kita sampaikan akan kita pelajari setelah majelis hakim membaca berkas-berkas khususnya berkas penahanan yang ada pada penyidikan, penuntutan maupun nanti kita akan memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan permohonan penangguhan tersebut juga ya. Begitu. Dari kita sidang akan kita tunda hari Selasa, seminggu kemudian Selasa tanggal 1 Juli 2025 ya. Karena musim lagi tidak baik, mari kita sama-sama berdoa khususnya terdakwa juga kita tetap diberikan kesehatan. Amin. Dalam ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, kita perintahkan untuk kembalikan ketahanan. Sidang selesai dan ditutup. Amin lagi. Kedua, kita akan lanjut ke sidang selanjutnya. Semangat Amin, semangat Amin. Gaya dulu dong, gaya. Amin, semangat Amin. Gaya dulu, semangat. Aja. Apa aja? Tentunya dengan pengawalannya Saudara tergambar. Ami cantik banget Mi, Masya Allah. Amin. Buset. Balik-balik bambu, semangat Amin. Semangat Amin, Bu. Amin pemenangnya. Tolong, hargain jalannya, kasih jalan. Kasih jalan. Pelan-pelan Pak, yang bikin ngomong aja. Iya Pak. Woi. Bentar Pak. Ada Diki gimana? Bang Fahmi, aku gimana dulu? Santai aja loh, gue ini bukan pembunuh. Kotor aja kayak gini. Kaca, jadi tangga jatuh tangga. Oh, tangga. Harus tangga, Bro. Ayo,
Langsung mobil. Saya mau ngomong ya, saya boleh ngomong. Ngomong nih. Orang dari baik-baik sampai nyolot. Patah bangkunya. Bangkunya patah coy. Ada diri enggak? Udah nih, di sana ada pas dulu, kita pergi aja dulu. Kalau terus dulu. Susah lah. Saya blocking sini ditutup sama dia gimana? Kak, ya kami kok. Sama aja udah ya, ribet. Paling bagus sendiri yang Woi. Ini ke sini Kak. Betul. Gimana nih? Ini punya cara. Insert. Melihat dakwaan JPU tadi seperti apa? Dalam dakwaan banyak yang kosong-kosong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Artinya manipulatif. Banyak. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Dokter. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Merasa ini jebakan berarti terjadi? Ya gimana nggak dijebak, orang semua diletak, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelanggan pelongok, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ya tentu dugaan saya. Poin-poin apa aja yang berubah tadi? Mei, apa aja Mei yang dimanipulatif Mei? Mei yang dimanipulatif apa aja Mei? Ntar dulu dia mau ngomong, biarin aja sih. Ini saya punya catatan karena saya udah lama ketemu teman-teman media. Saya daripada saya Buka semua Mei, buka semua. Saya ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita di Indonesia yang tercipta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overgrade. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gladys atau Flexi. Tapi saya ditahan. Ya, sekian dan Oke, semangat Mei, semangat Mei. Hey.
Bang.